Mohon izin Ustaz Ke ya. Tafadhol. Nah, tadi Ustaz Ke saya ikuti terus ininya ya, kegalauannya Kegalauannya. gitu kan. Dari bahasa Hebrunya, kemudian sampai ke bahasa Greeknya. Ternyata Ustaz Ke tadi berhenti di kata keras ya. Iya. Betul ya? Iya. Oke. Sekarang saya ingin mundur sedikit supaya gini. Ini tadi kan Ustaz Ke sudah punya pendapat. Saya juga punya pendapat. Iya. Nah, pendapat saya begini. Sebenarnya di dalam Yesaya 29:12 itu kan memang merupakan bagian daripada satu perikop. Iya. Perikopnya itu membicarakan bangsa yang buta. Iya, betul. Oke. Kira-kira kalau kita mengklaim ya, Yesaya 29 ayat 12 sebagai nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, kira-kira pantas atau enggak gitu ya, kan saya berpikir begitu kan. Iya. Saya juga maunya fair. Iya. Seperti Iya, tadi iya. Ustadz Ke juga bilang bahwa kita tidak boleh cherry picking. Iya. Betul? Betul, Iya. betul. Tetapi saya punya beberapa apa namanya ya. Nantilah saya buka satu-satu ya ini ya. Saya mohon waktu ini agak panjang nih ya, Ustaz Ke ya. Fadal, Ustaz. Baik, sekarang saya akan mulai dari Yesaya 29:12, tetapi saya akan mundur dari ayat 9 sampai ayat 16. Saya share dulu ya. Oke. Ya, ini. Jadi, kalau kita melihat Yesaya 29 dari ayat 9 sampai 16, perikopnya adalah bangsa yang buta. Saya bacakan secara cepat ya. Nanti di ayat 12 yang kasih tanda kuning itu adalah ayat yang kita sedang bicarakan saat ini. Iya. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata, jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Ya. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Ya. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Perhatikan ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Ayat terakhir, betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang priuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Baik, dari ayat 9 sampai 16 ini, dari kalangan Kristen itu akan mengatakan bahwa konteks ini adalah konteks untuk bangsa Israel. Iya. Ya, dianggapnya bangsa yang buta. Bisa disebut nggak nih bangsa Israel atau bangsa yang buta? Iya, karena di sini Ariel ayat 1 itu celaka Ariel. Ariel Nah. artinya singa, kota singa. Oke. Ariel itu Yerusalem. Oke, berarti Ya. konteks di Yesaya 29 dari ayat 9 sampai 16 itu sebenarnya membicarakan tentang bangsa Israel yang menolak perintah dan hukum dari Tuhan ya? Ya. Betul? Setuju? Yesaya 29 juga menceritakan Tuhan yang sedang menghukum bangsa Israel. Iya. Betul ya? Betul. Jadi makanya menurut kalangan Kristen, kalau klaimnya apologet Muslim mengenai Yesaya 29:12 itu adalah nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, tidak tepat dalam hal konteks, mungkin benar. Ya. Oke? Mungkin benar. Mungkin benar. Saya sekarang bilang mungkin. Mungkin. Tetapi setelah ini saya akan tunjukkan satu persatu, nanti para pemirsa bisa ikuti saya ya. Baik, pertama kali ada kayak semacam apa namanya? Pendapat dari para ahli ya, Ustaz ya, mengenai Bible, bahwa di dalam Bible itu ada apa namanya? Penggabungan-penggabungan atau penambahan-penambahan di dalam narasi-narasi Bible. Ya. Jadi bukannya menarasi itu memang asli dari sononya gitu. Contoh di kejadiannya mengenai cerita Nabi Nuh. Banyak sekali kontradiksi di dalamnya. Iya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa di dalam kejadian mengenai kisah Nabi Nuh itu sumber ceritanya itu memang ada dua.
karena ada dua dan dijadikan satu, makanya banyak kontradiksi. Ya. Ya, itu baru Iya, indikasinya. iya, iya. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain, termasuk kitab Yesaya ini. Ya. Saya akan bacakan beberapa pendapat daripada ahli-ahli Alkitab ya. Pertama gini, telah diterima secara luas di antara para peneliti biblika termasuk kaum konservatif bahwa Alkitab dalam bentuk yang kita miliki saat ini adalah produk dari penyuntingan terus-menerus. Betul. Ya. Dari tahap paling awal, dari komposisi hingga kanonisasi definitifnya. Betul. Salah satunya, masalah serius terkait dengan kronologi silsilah dan peristiwa yang dijelaskan oleh para penulis Perjanjian Lama. Ya. Misalnya, angka-angka dalam kronos silsilah Kejadian 5 dan 11 sengaja dimanipulasi dengan cara tertentu yang menyebabkan inflasi tanggal atau perubahan tanggal dan kesulitan kronologis hilirnya. Ini saya ambil dari buku L. Kostner and R. Carter, Textual Tradition and Biblical Chronology, terbitan tahun 2015, halaman 99 sampai 105. Para pemirsa nanti boleh cek. Berikutnya, menurut ahli Alkitabiah kontemporer yang berhubungan dengan kritik tekstual, tidak ada yang namanya urutan kronologis dari narasi Alkitabiah. Ini yang ngomong bukan kita loh, ya. Tidak ada urutan kronologis dari narasi Alkitabiah. Sebentar, tidak ada urutan kronologis dari narasi Alkitabiah. Ya. Yang ngomong ini bukunya berjudul Continuity and Discontinuity, Chronological and Thematic Development Atau mungkin, in Isaiah 40 to 66. Dari 40 sampai 66. Oke ya. Ini ditulis oleh Lena Soviet Taimeyer and Hans M. Barstadt, Göttingen, Jerman. Van den Hoek and Ruprecht tahun 2014. Oke, ini hanya beberapa. Ini baru dua nih. Nanti ada lagi. Bagian-bagian tertentu dari teks telah mengalami pengaturan ulang juru tulis yang dalam. Misalnya, terdapat diskontinuitas yang jelas dalam rantai naratologis yang dicatat oleh para ahli di berbagai bagian Deutero Isaiah Corpus yang membuat hubungan antar teks menjadi tidak rasional. Iya. Nah, Bengong. iya. Iya, Deutero Isaiah berarti yang tadi saya bilang bagian kedua dari kitab. Jadi, dari ini kalau kampung dengan narasi seperti ini aja, kita bisa bilang gini, jangan-jangan Yesaya 29 ayat 9 sampai 16 ini, jangan-jangan ini sebenarnya bukan satu konteks yang utuh gitu. Tetapi konteks kecil-kecil yang dijadikan satu gitu. Bisa jadi Yesaya 29, 12, 11, 10 dengan Yesaya 29, 13 dan seterusnya ini merupakan dua konteks yang dijadikan satu. Bisa jadi begitu. Ya. Menurut narasi ini, menurut buku ini. Oke, saya terusin ya supaya nggak terlalu lama nih. Redaksi tentang kronologi narasi Alkitabiah semacam ini sama sekali tidak aneh dan telah menemukan bukti melalui penerapan metode empiris, misalnya arkeologi. Menurut David A. Glad, perubahan editorial kronologi naratif ini dibagi menjadi dua kategori. Laporan peristiwa yang sama dari sebelum dan sesudah perpindahan terjadi, data tekstual atau historis yang menunjuk ke latar asli suatu peristiwa yang harus diketahui oleh orang yang bertanggung jawab untuk menggantikan peristiwa tersebut. Motivasi untuk perpindahan yang diturunkan secara empiris terbagi dalam tiga kategori utama, ideologis, tematik, dan eksegetis. Ini diambil dari buku paper tesis Glad yang berjudul Chronological Displacement in Biblical and Related Literature. Ini adalah tesis PhD ya untuk orang yang bernama Glad di University of Pennsylvania tahun 1991. Masih banyak sebenarnya, tapi kayaknya kalau saya bacain semua ini ya. Nanti saya screenshot aja, nanti pemirsa bisa pause and screenshot ya supaya saya nggak bacain semua ya. Oke, ini berikutnya yang ini. Oke, nanti bisa di screenshot. Yang berikutnya ini. Oke, berikutnya ini. Oke, berikutnya ini. Oke, saya kalau bacain semua suara saya habis juga kayaknya. Nah, itu baru pendahuluan dari saya, Rat. Ya, soalnya yang dibilang apa? Tidak urutnya kronologis itu contoh cerita Yesaya kehidupannya bersama Uzia sampai Uzia raja itu meninggal. Itu ada di kitab
dua raja-raja. Nah, Iya dong? Iya. Nanti ada bersama Ahaz. ya, Nanti ada bersama Hizkia. ya, Hizkia. Itu dia tidak satu tempat di dalam satu kitab Yesaya. Ya, ya. Itu yang saya setuju ketika dibacakan ada dari penalaran atau penelitian secara eksegese. Ada di situ eksegese. Jadi artinya di luar dari konteks Ya. Alkitabiahnya itu. Konteks teksnya, Ya. tekstualnya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi saya setuju dengan itu karena memang ada beberapa hal yang didapati di kitab Dua Raja-Raja. Iya. Oke, sekarang saya akan masuk ke poin berikutnya. Ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa di dalam narasi Alkitab itu ternyata juga ada urutan-urutan yang tidak kronologis. Ya. Ya, itu poin pertama. Poin kedua, saya share dulu, Ted. Sekarang kita masuk ke dalam, sebentar kita, nah ini. Ada perbedaan signifikan antara teks Masoret dengan Septuaginta. Ya. Kalau kita lihat di Yesaya 29 ayat 11 dan 12 menurut Septuaginta ya, perhatikan tanda yang saya kasih warna kuning ya. Di situ kan ada kata heras anthropos ya. Antropon. Ya. Antropo. Manusia kan itu kan? Iya. Artinya kan? Antro manusia. Keiras. Antropo. Ya, kalau terjemahnya dalam bahasa Inggris kira-kira begini. And this book shall be given into the hands of a man that is unlearned. Ya. Dan sebuah kitab yang diberikan ke tangan seorang laki-laki yang tidak tidak punya Ketawa pendidikan. Itu kan arti itu keiras. Itu yang Nah, tadi saya iya. baca. Pak Mister. Hebat banget. Antum juga Wah. pelayan juga. Itu kan terjemahan bahasa Into Inggrisnya. the hands. Itu yang dari itu tuh. Ini. Iya, iya. Eis keiras. Ya. Toto eis keiras antropo. Nah, sekarang kita lihat nih di konteks yang lain yang erat ya. Itu ada yang saya kasih tanda merah dengan tanda tanya. Oke, sekarang kita lihat terjemahannya. Terjemahan daripada King James Version tahun 1769, Ha-ha. yang ayat 12 perhatikan. And the book is delivered to him, tanda tanya ya. Iya, iya. Jauh. Udah ketawa Ustaz. Jauh kan. Oke, Ya. that is not learned, saying read this, I pray thee, and he said I am not learned. Oke, seras itu kan di sini artinya ada tangan. Tangan. Iya. Anthropos ini kan artinya adalah Man. laki-laki, Ya. ya kan? Oke, oke ya. Ini Manusia tolong- sih sebetulnya antropo ya. itu manusia itu laki-laki. Sekarang Ustadz K, tolong jangan kaget ya. Saya akan Ya. memperlihatkan ini nih. Nah, ini adalah kodeks. Kodeks apa tadi? Kodeks Sinaiticus. Ya. Ini dapat dari mana antum bos? Loh, ada websitenya Kodeks Sinaiticus. Nggak boleh dilihat ini. Masa? Nggak boleh bos. Wah nggak boleh. Wah, Jangan masa? gitu bos. Jangan gitu. Iya. Terus. Nah, Ya. perhatikan Ya. satu kata yang saya berikan tanda kotak di sebelah kiri bagian tengah. Ya. Itu saya perlihatkan ke kanan, ya, agak kanan, Ya. agak atas. Wah. Di situ ada tulisan Keras. keras. Perhatikan kerasnya. Ah. Terus kita lihat ke bawah lagi. Kita lihat epsilonnya kecil besar atau besarnya sama atau enggak kan? Epsilonnya kecil. Nah, kok kecil? Besar. Sebentar ya. Itu tuh yang seperti huruf E itu. Iya, Di ini. sebelahnya seperti huruf X tuh. Iya. Ah. Iya. Ah. Itu besar atau kecil? Besar. Oh, sama X-nya besar mana? Kecil lah dia, nyelip. Kecil, nyelip. Kecil nyelip. Ah. Iya kan? Iya, iya. Kecil. Kenapa dia lebih kecil tulisannya? Maaf ya, sebetulnya nggak ada itu dia. Yang ada cuma ki dan ro. Nah, Oh, begitu. itu Yang dia. ada itu ini, ki dan ro. Ki dan ro. Oh. Ini ditambah, ditempel. Karena kalau kita lihat jaraknya ini, jarak ini sebetulnya Ustadz nggak boleh kasih lihat ini, Ustadz. Jangan gitulah. Nggak boleh ya? Kasihan, Ustadz. jangan gitulah. Nggak Ini boleh ya, ini kan jarak nih ya, jarak tulisan yang ini. Iya. Ustadz Aries lihat ini Iya. jarak ya. Ah, betul. Kalau kita lihat ini kan nggak masuk akal. Yang ini nih. Artinya ini ada. Ada yang diselipkan di situ Iya. karena jaraknya nggak benar. Oke. Jadi yang aslinya itu cuma ki dan ro. Silakan Ustaz. Jangan dong. Jadi gimana? Nggak boleh? Ya, terusin. Keren ini. Pembahasan yang menarik. Lanjut. Boleh saya terusin nggak? Boleh.
Ini sebenarnya udah lama saya simpen, Tat. Sebenarnya udah lama saya simpen. Cuman Ya Allah. saya mau ngasih tahu tuh masih mikir-mikir gitu. Begitu ketemu Ustadz Kainama, ya sudah, inilah waktunya gitu loh. Ini saya kasih ini, Tat, apa namanya, link tuh. Ya, di bawah tuh ada link tuh. Kodexsinaiticus.org. Itu tinggal dibuka, semua orang bisa lihat, Tat. Nggak usah kita, nggak usah apa namanya, tidak disembunyikan kok ini. Iya kesian lah, kesian ketahuan banget itu diselipinnya itu hurufnya, hurufnya kesian, kan huruf E-nya itu diselipkan gitu loh, itu kan jaraknya kesian Tat. Sesuai topik. Iya. Iya, teruskan. Gimana sesuai Iya. topik? Nanti kalau Saya ini, suka nggak tega orangnya, dia tahu sendiri lah Aristo. Iya, betul. ntar kalau nggak diterusin topiknya salah dong Betul, kalau gitu. betul. Hah? Iya. Gimana Tat? Iya teruskan. Oke ya, saya terusin ya. Oke. Iya, nah, Oke, kita lihat sekarang. Nah, itu yang seperti huruf E adalah epsilon. iya. Di paling ujung sebelah Epsilon kanan. kok enigma tadi gua ngomong salah. Ya. Ah. Di Epsilon. ujung paling sebelah kanan itu adalah sigma. Iya. Betul ya? Kenapa kecil epsilonnya? Kenapa sigmanya kecil? Kecil, ya. Ya, para pemirsa bisa bandingkan ya. Huruf, kalau zaman dulu ada nggak huruf besar kecil? Nggak ada. Unsial, Sebetulnya nggak. Hebrew, Arab, Yunani Koine nggak punya huruf besar, huruf kecil Nah nggak iya. ada. Nah terus ini kenapa bisa ada huruf besar, ada huruf kecil? Ya ada yang masukin lah. Ada yang ngomong. Ya, ngomong dia. Ya enggak lah ya, yang enggak lah. Kita sangat logikal aja lah ngeliat begitu. Itu kan Ya. kita lihat huruf-huruf di atas dan di bawahnya tuh barisnya tuh. Ya. Jaraknya segitu. Kenapa yang itu nyelip? Nah, Gitu. para pemirsa bisa cek di sebelah kiri ya, atas ya. Itu choose a passage. Isaiah chapter 29 verse 12 ya. Jadi kita nggak mengada-ngada loh. Ya, Tinggal dibuka aja. ya, Kodexsinaiticus.org. Silakan cari ayatnya. ya. Saya nggak bikin-bikin ini. Bukan hasil Pak Dodi sendiri. Bukan, ini tinggal dibuka di ya. Jadi perhatikan, ada yang tadi dipermasalahkan atau dipertanyakan oleh Ustadz Kainama, keras. Di sini tulisan kerasnya itu ada kata-kata, ada dua huruf yang sangat-sangat terlihat bahwa itu disisipkan, Iya, ya. Gimana kan? iya. Jadi udah pernah ngeliat ini? Sudah. Udah. Kalau sudah ngapain tadi pakai ragu-ragu ya? Enggak, maksudnya maksud saya nggak nyangka ini Nggak yang tega gitu. Iya, saya nggak tega. Saya nggak Tapi tega. gini, ini sangat bagus. Jadi Ustadz Kay tidak tega, ya kan? Ya, kita ngobrol dulu gitu. Ya, jadi Pak Dondi yang ini. Hah? Dan Oh jadi saya raja tega gitu. iya. Tapi tidak begini. Kebenaran itu harus disampaikan. Ya. Iya. Ya tadi saya sampaikan Iya. kan bahwa ki dan ro gitu. Iya. Nah, yang permasalahannya itu ada di keiras. Kairas. Karena tidak ada hubungannya dengan gramata. Iya. Jadi antara keiras dengan gramata. Kalau apa antroponya itu Ya, sangat nyata oke. orang kok. Ya. Diserahkan kepada orang. Tapi Ya. keiras ini dan gramata ini nggak nyambung. Ya. Nah, ketika yang tadi di depan kan saya bilang, Iya. sebelum lihat ini kan, itu sebetulnya ada huruf ki Ya. dan ro. Ya. Iya. Artinya kalau ini sesuai dengan naskah aslinya, itu tidak lain dan tidak bukan tertuju kepada Muhammad bin Abdullah. Silakan dilanjut Ustadz Din. Nah Pada gini, kalau mau bicara itu nanti kita bicarain lagi ya. Ya. Tetapi sampai di tahap ini kita cuma bisa menanyakan kenapa kata keras kok ada tulisan-tulisan yang kecil-kecil seperti minions gitu loh. Iya. Iya. Ya. Karena di dalam huruf Greek tadi Ustadz Kainama bilang tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau ada huruf yang kemudian nyempil di tengah itu dari mana gitu? Apa penulisnya nggak tahu apa gimana? Iya. Nggak mungkin kalau satu orang yang menulis, dia akan menulis dengan huruf besar dan huruf kecil. Iya. Betul kan? Setuju nggak? Iya, soalnya nggak ada memang. Iya. Artinya Sebenarnya. Tuhan, Iya. Theos. Hmm. Lord, God, G-O-D, Ya. Theos. Iya. Lord, Ya. itu Kyrios. Hmm. Jadi nggak seperti kita di sini. Tuhan pakai huruf besar sama Tuhan pakai huruf kecil. Iya, iya. Nggak ada gitu. Jadi God pakai huruf besar, God pakai huruf kecil. Iya. Enggak. Ya udah, kalau untuk God ya Theos. Oke. Saya sebenarnya bisa menjabarkan satu-satu lagi dari masalah
kemungkinan daripada penulis-penulis atau subscribernya. Ya. Subscribernya itu kan diberi kode tadi. Subscriber A, B, C. Oh iya. Nanti ada A1, Iya. B1, Ya B1. namanya juga kodeks kan, Iya. penandaan. Iya, tetapi maksud saya kalau saya jabarkan seperti itu nanti akan terlalu panjang dan Nah, detail. iya. Itu juga mungkin juga buat pemirsa juga mungkin terlalu jelimet gitu. Iya, betul. Saya sudah memperlihatkan tadi ada satu kata di dalam konteks sinetikus, Iya. kata keras itu, yang kata itu huruf-hurufnya mencurigakan. Saya share sekali lagi ya. Habis itu baru saya lanjutkan. Iya. Ini supaya pemirsa juga nggak terlalu tegang gitu ya. Oke. Tadi tadi kan saya memperlihatkan ini kan. Iya. Saya sekarang maju ke sini. Kodeks sinetikus itu kan pada awalnya ditulis dengan huruf unsial, yang berarti kedua huruf yang berukuran sangat kecil ini, yaitu epsilon dan sigma itu, bukan bagian dari skrip unsial. Betul? Betul. Mereka ternyata ditambahkan oleh, nah tadi yang seperti kode CB3, CB1 di dalam grup-grup yang subscriber. Oke lah, saya mungkin nggak ke situ lah. Saya langsung aja ke sini. Oke, saya ingin memperlihatkan contoh ilustrasi dari khiras dari Mazmur 122 ayat 2 dan heras dari Mazmur 142 ayat 6. Iya. Coba dilihat tuh yang di apa kata yang di kotak itu. Iya. Kairas. Heras. Dengan ini tulisannya seperti gimana bedanya? Sorry, dengan ini. Nah ini. Heras dan ini. Dan ini. Nah ini. Lihat. Iya, iya. Ya. Dan ini. Jauh kan? Iya. Sangat jauh ya. Yang ini tulisannya sama besar sama tinggi Iya, iya, semua. iya, iya, iya. Betul? Iya, betul. Yang ini lihat. Orang awam juga tahu kali ini ya. Iya. Iya. Kalau begini ya. Iya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini tadi di Mazmur 122 ayat 2. Kemudian ini Mazmur di 142 ayat 6. Kemudian ini di Ayub. Ayub. Oh, cerita tanganmu Ayub. Iya. Ya. Ayub pasal 4 ayat 3. Iya. Ya, ini juga heras kan? Iya, keras. Perhatikan tulisannya, Iya, sama Iya, tinggi iya. semua ya. Saya sampai tidak berkedip ini. Iya, saya perhatikan dengan seksama ini. Ya, ini di Ayub juga pasal 4 dan 3. Saya bandingkan dengan Ayub di 15:25. Ya. Nah, sekarang lihat nih, Ayub 15:25. Iya. Ini juga tulisannya sama tinggi semua kan? Iya. Oke. Sekarang ini heras di apa nih Proverbs. Proverbs pasal 31 ayat 19. Iya. Oke. Ini di Amsal Psalm Ya. pasal 30 ayat 10. Iya. Ini di Kisah Para Rasul. Ini kiras ya, bukan heras ya. Iya. Ini Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 11. Iya. Ini Kisah Para Rasul pasal 6 dan Itu pasal keras 6 tuh. ayat 6. Nah, ini keras ya. Next. Ini di Songs of Song chapter 5 verse 5. Keras. Perhatikan di sebelah kanan atas Iya. yang kotak biru. Iya. Oh. Apa itu? Kira. Nah, Anda Kira. perhatikan? Kira. Kira ini. Betul. Ini bukan keras, ini kira. Iya, bandingkan yang kotak biru dan kotak merah, Tat. Kairas. Nah, Yang merah itu kairas. Yang biru itu kira. kira apa? Allah, solid. Boleh. Karena Boleh gini. Boleh gini. Kita nggak usah ribut-ribut klaim bahwa ini untuk Nabi Muhammad SAW. Enggak. Iya. Tidak usah. Kita pertanyakan aja. Itu tadi keras itu epsilon sama sigmanya dari mana? Itu aja jawabnya. Iya, iya. Nggak usah ribut-ribut lah itu sampai nunggu buat itulah. Iya. Seperti tadi Ustadz Kenama bilang, nggak usah ngemis-ngemis, nggak usah ngais-ngais. Ya, ya. Baru begini aja kita nanya, belum tentu bisa dijawab. Sekarang kita bisa lihat yang kotak biru dan kotak merah. Ya. Itu ada di Song of Songs, chapter 5, verse 5. Ada hero, ada heras. Ini belum selesai nih, nanti saya akan buktikan. Waduh, benar. 55 itu kan sambungannya 516. Iya, nanti akan saya buktikan kata hero yang di dalam kotak biru itu dipakai oleh orang yang Yunani yang berbahasa Yunani sebagai kata apa? Nanti tunggu kejutannya. Iya, siap, siap. Wah, semakin keren ya. Iklan dulu, iklan Iya, dulu. iklan dulu. Iklan dulu. Iklan dulu kita.
Luar biasa teman-teman ya. Saya semakin penasaran gitu. Kalau bisa ini kita sampai pagi. Hah? Ustadz K saja itu sampai apa ya? Terkesima saya melihat. Iya. Ini tadi. Mungkin operator iklan langsung kopi ikhlas. Diolah dari biji kopi pilihan dari para petani dan pemberdayaan UMKM Muslim. Minum kopi ikhlas, insya Allah berpahala karena sambil beramal dan barokah. Barakallah. Ikhlas Coffee, belanja sambil berbagi, raih berkahnya. Oke, ya. Kita lanjut lagi, Ikhwan Fillah. Tadi sampai di... Oke, saya lanjut lagi ya. Ya. Tadi kita sudah melihat kata heras dan hiro. Ya. Ya. Saya kembali ke slide yang tadi terakhir saya bagikan, yang saya kasih lihat ya. Perhatikan di ayat 4 ya, yang di dalam kotak biru ya. Itu ada kata hiro. Di ayat berapa tuh? 5 ada kata heras ya. Ya. Saya memperlihatkan kata heras ini hanya untuk membandingkan dengan tadi yang ada di Yesaya 29:12. Ya. Ya. Karena tadi yang di Yesaya 2:19 kata herasnya tadi tuh sangat-sangat mencurigakan tuh. Lihat. Iya, betul. Dengan epsilon dan sigmanya yang bentuknya tingginya juga berbeda ya. Iya. Nah, itu bisa dilihat tuh ya. Oke. Apakah kira-kira ini kata hero sebenarnya dirubah menjadi kata heras tata nama? Empat. Song of Song 5, 4 dan 5 ya. Nah. Di dalam Apakah yang di Yesaya 29:12 itu sebenarnya kata hero tetapi dirubah atau ditambahkan huruf epsilon dan sigma sehingga menjadi heras? Saya jawab itu kata kiro. Hah? Kata kiro. Bagaimana bisa Ya. tahu? Karena pertama, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi dan juga apa yang disampaikan oleh Ustadz K, ya, bahwa para peneliti-peneliti Bible mengatakan bahwa itu seperti ada manipulasi dan beberapa para pakar itu mengatakan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari original yang aslinya itu kan sama rata saja. Iya, sama tinggi. Sama tinggi. Ya. Gitu kan? Artinya memang ada sesuatu yang mencurigakan dan itu menurut saya pribadi itu sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa itu memang sesuatu yang Ya. Jadi kalau kita lihat kata hero yang dalam kotak biru, Iya. kalau kita bandingkan yang di Yesaya 29:12 nih, Iya. ya. Bentar. Nah, itu. Bandingkan dengan yang hero tuh yang ada tambahan ya. Iya. Dibandingkan dengan tadi di berapa tadi? Song of Song 55 ya. 54. Iya. Nah, yang hero-nya 54, Iya. yang herasnya 55. Iya. Oke. Kalau kita lihat yang di 54 hero-nya itu kita bandingkan dengan Yesaya 29:12, Iya. sama nggak hero-nya? Beda. Kalau enggak, maksudnya kalau tidak ditambah epsilon dan sigma. Sama. Sama. Sama kan? Sama. Oke. Konteksnya. Ah, Oke, ini kita kan tadi kan sudah memberitahukan bahwa ada Iya. konteks ini. Iya, gini. iya, iya. Tetapi kita mau kasih lihat ada tulisan yang ada penambahannya, gitu loh. betul, betul. Oke. Sekarang saya lanjutkan ya, saya selesaikan dulu ini ya. Iya. Ini kata keras yang di Jeremia 51 ayat 30. Iya. Oke. Ini di sama, lihat. Nah, ini lihat nih. Iya. Tata nama. Itu juga ada yang ditambahkan tuh Iya. epsilonnya. Kairas. Ya. Kemudian ini
keras di Yesaya 11 ayat 14. Oke. Perhatikan ya sama ukuran tulisannya ya. Iya. Nah, lihat ini di Yesaya 25 pasal 11 ayat 11. Tat, ini juga ada epsilon tambahan tuh. Iya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih lihat. Kira semuanya itu. Sekarang saya mau kasih lihat nih. Ya. Lihat, Tat. Ada kata kira di situ. Iya. Ini adalah halaman Wikipedia yang berbahasa Yunani. Ya. Ini sedang menceritakan tentang Gua Hiro. Lihat gambar foto di sebelah kanan, kelihatan nggak? Iya, iya. Ada foto Gua Hiro, kelihatan nggak? Iya, iya. Mana? Nggak kelihatan di sini, Mas. Oh, nggak kelihatan ya? Nih, di laptop saya nih. Oh iya, ya gua kira. Gua Hiro, ya. Dan tulisannya kira. Kiro. Ini huruf di atas judulnya itu ini Kiro. kan Yunani ini. Iya. Greka ini kira. Kiro. Di sana di Kiro, ini gambarnya foto apa? Gua Hiro. Nah. Oh. Jadi tulisan Hiro yang tadi di Yesaya 29:12 dan di Amsal 5 ayat 4. Iya. Itu sama tulisannya dengan ini. Dan ini menceritakan Gua Hiro. Baik. Ustadz, aku boleh selipin sedikit nggak? Siap. Kiro yang di Kidung Agung Song of Song 54. Yang tadi biru. Ustadz. Oh, mau lihat lagi. Iya. Gimana tadi? Ini. Lobang itu artinya. Lobang. Lobang. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat tadi di website itu kan dia pakainya Hiro sebagai Gua Hiro. Ya gua itu kan lobang. Lobang. Oke. Berarti kan make sense kan? Gua lobang itu make sense kan? Nanti Tadi kan ditanya itu Ya. kalau menurut itu Ya. hero-nya atau apa? Setuju nggak itu hero? ya. Ya. Nanti akan saya buktikan tadi kan saya bilang kan nanti akan saya buktikan orang Yunani yang berbahasa Yunani menggunakan kata hero artinya apa. Iya, iya. Tadi saya udah kasih lihat di Wikipedia yang berbahasa Yunani kan. Iya. Ini mengenai Gua Hiro dan tulisannya tolong perhatikan hero sama tadi dengan yang di Ya. Song of Song 5 ayat 4 Masya Allah. dan Yesaya 29 ayat 12. 12. Luar biasa. Kita nggak usah ngeributin ini dulu dah, buat siapa lah. Siap. Jawab dulu deh itu dah. Gitu. Oke, sekarang saya selesaikan ya. Berarti saya nggak boleh. Sebetulnya saya apa yang kayak waktu itu sempat saya ngomong tentang etmak itu ya. Iya. Berat untuk ngomong gitu, Ustaz. Tapi Karena kan apa? kemarin sudah Ya. kita kolaborasiin kan. Wah, sudah ya. Dan sekarang tentang kiro. Ustaz tanya tadi, itu sebetulnya apa? Sebetulnya dari yang cerita awal tadi ketika terkumpul 29 ujungnya 29:12 ini sudah ada di sana di tempat kita belajar dulu. Dan semua orang yang belajar teologi dan belajar Septuagint tahu ini, Ustaz. Subhanallah. Bisa dihilangin. Jadi kayaknya sekolahnya mesti tutup kali ya. Oh, jangan dong. Hah? Jangan Nanti kalau dong. nggak ditutup banyak yang mualaf loh. Gimana? Oke, saya lanjutin dulu ya. Lanjut, Ustaz. Syukran katsiran. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan Ya. ini Yunani sebuah lagi nih. Enggak, ini hanya membuktikan. Oh iya. Yang tadi saya ngomong Ya. benar apa salah gitu. Ya. Ini ada contoh makalah ilmiah Yunani ya. Ya. Sebuah tesis untuk PhD Uh. ya, yang berjudul itu adalah kira-kira judulnya Islam dalam Kehidupan Neomartir. Menggunakan kata yang sama untuk hira. Ya, kiro. Kiro. Perhatikan yang garis maka. bawah. Perhatikan kata yang garis bawah. Hiro, ini sedang ngomongin Islam. Dan ada kata-kata lihat di bawah yang garis biru, Iya, Mekah. maka. Oke. Ote maka. Lihat di halaman 30, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nggak, itu linknya kelihatan ya. Iya. Nah, Jadi ini kiro, ya. terus ini konta ote maka. Wah. Nah. Oke. Saya berikan link PDF-nya kalau yang mau download. Iya, siap. Bisa di-download, bisa dibuka, bisa dicek. Jadi kita di sini ngomong bukan asal ngomong nih. Ya. Ada dokumennya yang bisa dicek. Iya. Subhanallah. Sekarang kita buktikan ya, kita buka file PDF-nya gimana? Ya. Ya. Oke, sekarang kita open. Tuh. Kok nggak kelihatan ini? Sekarang kita lihat di file yang terbuka.
Oke, itu sedang buka ya filenya. Tadi saya klik dari situ. Nah, judulnya tuh. To Islam etole biogeton neo martiron. Apa martiron? Nah, Neo Martir. Neo martiron. Nah. Oke, Neo Martir. Nah, ini Iya. saya buka halaman 30. Saya cari ini halaman 30. Jadi jangan mengira nanti saya ngomong begini hanya kecap nomor 1 gitu. Ini ada bukti dokumen yang bisa dibuka dengan link yang tadi saya kasih. Iya. Nah, kita lihat. Coba kita cek halaman 30. Nah, ini dia. Oh iya ini. Kira konta ote maka. Nah, oke. Iya. Orang Yunani yang berbahasa Yunani menggunakan kata kiro Ustadz lain kali hira. undang dia aja. Saya cuma ngelengkapin Ustadz kayak nama aja. Siap. Oke ya, ini bukti pertama ya. Iya. Nah, sebentar, saya tutup dulu. Soalnya ada juga yang bilang itu kayak nama ngarang-ngarang kalau Iya. baca Greek, baca Hebrew. Enggak, kita baca aja itu. Betul. Oke ya, ini bukti pertama ya. Bukti kedua ini sebuah buku yang berjudul Catatan tentang Islam yang ditulis oleh seorang teolog Yunani modern yang bernama Theodor Iriginiotis. Ulama ini maksudnya scholars ya. Juga menggunakan bentuk hiro untuk nama Gua Hira saat mengomentari atau menceritakan kembali wahyu Al-Quran yang dialami Nabi Muhammad. Lihat halaman 20 di website di link yang saya kasih di situ. Iya. Oke. Contoh berikutnya. Ini juga sebuah tulisan mengenai Islam. Ada kata-kata di situ apa? Ramadan, Maka ya, Hira, Mekah, dan Lailatul Qadar. Ini bahasa Yunani yang nulis orang Yunani. Tes delas Ya. entoles. Di situ saya kasih linknya itu ya. Para pemirsa nanti bisa buka sendiri. Iya. Kamu bisa baca Link yang Greek? saya. Bang baca Greek. Oke, berikutnya. Ini sebuah tulisan juga yang bercerita mengenai Islam. Lihat yang saya tanda warna kuning itu ya. Kira. Kiro juga. Kerame enan agelo. Pou tor apokalope. Oke. Berikutnya, kita nggak usah lama-lama dah. Subhanallah. lanjut Pak Dr. Ya, ini sebuah file PDF yang juga berbahasa Yunani dengan judul Quran und Bible Grisik Book bahasa Jerman. Bibalo. Ya, ada Kiro juga di situ. Ya, Dan Biblo. Iya. Kira Ini Ya. Ya, saya kira. cuman Ya. linknya saya kasih tuh ya. Ya, siap. Jadi Kompanya saya seneng bahasa Yunani kenapa? Karena banyak pakai kai. oh kan. Kainnya apa? Sama ya. Kai itu artinya dan. Kalau Yunani bilang dan. Nah. Dan. Ini juga ada satu lagi ya. Hiro Kira. juga. Itu juga saya kasih linknya di situ ya, PDF-nya. Ini terjemahan Yunani dari Shield Nectar biografi Islam yang terkenal dari Nabi Muhammad SAW Mafadifa. dan di mana insiden Hira atau Mafadira. kejadian Hira disebutkan. Iya. Ya. Berikutnya. Basileon tes kira. Nah, berikutnya ini juga file juga tulisan-tulisan Yunani yang menggunakan kata Hiro berkaitan dengan Gua Hira. Allahu Oke. Akbar kabira. Masya Allah. Ini juga ada lagi, ya. Ini terakhir saya kasih ini. Itu juga aja ya. Iya. Ini juga ada di link yang saya kasihkan ya. Jadi kalau kita lihat seperti di atas, tidak ada keraguan gitu, bahwa tulisan Hiro itu yang dari bahasa Yunani itu kalau diarabkan bahasanya artinya Hiro. Gua kira. Iya, gitu. Karena orang Yunani yang berbahasa Yunani ngomongin Gua Hira dengan tulisan itu, gitu loh. Mau dibantah apanya gitu? Oke. Siap. Oke? Siap. Jadi kalau kita kembali ke Yesaya 29:12 menggunakan kata Hiro, sedangkan orang Yunani yang lain yang menggunakan bahasa Yunani menggunakan kata yang sama untuk bercerita tentang Gua Hiro. Iya, siap.
Saya nggak ngomongin buat siapa-siapa lah. Iya. Siap, siap, siap. Oke. Jadi saya ulangi dari awal bahwa kronologis atau urutan kronologis daripada narasi di Alkitab menurut beberapa ahli yang tadi saya bacakan itu ternyata tidak menjamin semuanya urut, Iya. gitu kan? Yang kemudian berikutnya saya tampilkan kata hero, ya. Iya. Saya bandingkan dengan kata heras yang di ayat-ayat lain. Siap. Kata hero dirubah menjadi heras. Kemudian saya lihat kasih contoh tadi di ayat-ayat lain yang menggunakan kata heras dibandingkan dengan kata hero. Hero. Oke. Jadi gimana saya mau ngomongnya? Sebentar. Ya. Nah, jadi kalau begitu seperti awal saya ngomong bahwa memang kalau kita mau melihat konteks yang sudah tertulis di dalam Bible yang dalam bentuk yang sekarang, Ya. konteksnya mungkin itu tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ya. Oke. Tetapi kalau kita memperhatikan dari tulisan-tulisan ahli-ahli Bible yang mengatakan bahwa ada kemungkinan narasi-narasi itu adalah seperti penyulaman yang terjadi terus-menerus. Ya. Oke. Berarti dengan kata lain ada semacam kayak pemikiran bahwa jangan-jangan Yesaya 29:12 itu awalnya dulu dalam bentuk awalnya itu adalah nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Bisa saja, gitu kan? Tetapi dengan segala cara dirubah, direkayasa, dimanipulasi dalam bentuk tulisannya, dalam bentuk konteksnya, Ya. betul? Ya. Iya. Menjadi kabur gitu loh. Iya. Bisa nggak terjadi begitu? Bisa. Sangat bisa. Cukup kalau gitu. Ah, saya- Ini bukan karena saya ngomong sama Ustadz Ke menjawab juga bukan karena saya sama-sama Muslim ya. Ya. Tetapi ini dari akal dan rasional nih. Betul. Gitu. Terjadinya begini yang Ustadz bilang tadi bahwa konteks itu disamarkan. Saya sedih banget gitu ya. Kenapa kok orang tega begini? Saya ingat saudara saya, Ustadz. Saudara saya tuh percaya yang ini yang sudah disamarkan. Dan saudara kita juga, Ustadz, masih banyak di luar sana. Iya, iya. Yang keras, marah kalau kita ngomong gini. Iya, iya. Padahal kita tuh sayang gitu. Engkau tuh mengimani sesuatu yang disamarkan. Ini kejadian yang disamarkan ini dibuka sedemikian jelas. Subhanallah, alhamdulillah. Seperti yang kemarin kita cerita tentang Markus 7 ayat 19. Iya, iya. Boleh makan babi, boleh makan katanya sudah diperbolehkan oleh Yesus. Itu kan padahal di situ jelas-jelas dibilang bahwa dan semua makanan halal. Kita baca kok kemarin di sini. Yang nulis bukan kita. Iya. Bahkan pendeta sendiri yang tulis dan para ahli teologi bilang bahwa ayat itu adalah sisipan. Dan semua makanan halal. Markus 7 ayat 19 itu sisipan. Sisipan. Bahkan untuk makanan haram dihalalkan saja, mereka berani lakukan itu. Apalagi untuk menutupi kebenaran tentang Rasulullah Muhammad SAW. Oke, sekarang ini untuk ibaratnya kalau makan nggak pakai tambahan kan nggak pakai dessert kan Dessert. kurang enak ya. Bisa. Ini saya mau kasih dessert nih. Allahu Akbar. Oke, saya bukain ya. Yesaya 29 ayat 12. Iya, Kita nggak usah ngeributin lah ini Iya. buat siapa lah iya, ya. iya. Ini bisa di zoom nggak ya? Kelihatan nggak ya? Dideketin ke situ aja, Ustaz. Atau saya yang deketin? Iya, Kayaknya nggak nggak nyampe. apa-apa, ha, nggak apa-apa. Coba kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nanti saya maju. Ini Wah, nggak kelihatan, Ustaz. nggak kelihatan ya? Nggak. Coba dulu. Habis? Udah habis? Nah, belum. Alhamdulillah, Ah, dapat. Keren, keren. Oke, agak mundur dikit kayaknya. Sip. Op. Nah. Wah, ini harus tenang nih megangnya. Perhatikan, coba tolong dibacain. Aristo. Kedua ayat ini, jangan goyang. Terus. Jangan goyang. Sebentar. Agak susah nih. Ya. Iya, saya 29:12 ya. Ya, itu yang ayat Oke. 12 footnote-nya. Oke, ayat 12. Kedua ayat ini mungkin sebuah tambahan untuk menjelaskan ayat 9 sampai 10. Tambahan, Tat.
Loh, ini kitab Itu concordance Iya. itu apa tafsir dan catatan dari Iya. para ahli teologi. para ahli teologi. Tambahan gimana, Ustaz? Tega ya Allah. Keren. Bisa ini ke saya? Diambil semua? Kos. Keren. Cadas, teman-teman. Jadi saya mau katakan, terserah apa narasi dari Pak Dodi dan teman-teman yang di luar sana mengatakan itu bla, ini bla. Pada pertemuan malam hari ini, saya akan katakan bahwa tidak lain dan tidak bukan. Yesaya 29 ayat 12, 1000% untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kelar. Kalau kita buka data yang tadi, kira tertuju ke Gua Hira. Tidak ada satu manusia yang diceritakan di dalam Gua Hira selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ingin menjawab tuduhan teman-teman terhadap seorang Christopher Kainama bahwa melalui pertemuan yang saya sendiri duduk di samping beliau pada malam hari ini, apa yang sudah menjadi hasil yang beliau baca selama ini, yang tampil di banyak media sosial tentang kajian Nabi Muhammad SAW terjawab bahwa semua yang dikatakan oleh seorang Ustadz Kainama 1000% terbukti benar. Dengan kajian yang sudah kita bedah sama-sama, bahwa saya hakul yakin apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama 1000% makjos. Keren, cadas. Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lu udah ketahuan sama kameramen tuh. Saya tidak bisa berkata apa lagi. Nah, karena tidak berkata apa-apa, saya boleh berkata sedikit. Silakan. Saya Ustadz Dondi, Ustadz Adebung, saya Ariesto dan Sueb di sana yang lagi nonton di Ternate Dorang sana semua, ada Reski, dan ada mualaf-mualaf lain. Ini yang sebetulnya kita mau sampaikan. Kita nggak pernah maki-maki Kristen, kita nggak pernah maki-maki agama dan maki-maki Bible, maki-maki Yesus. Cuma saya ingin sampaikan, saya sayang. Mari kita cintai Yesus secara proporsional. Selama ini cerita tentang saya itu dibilang maki-maki, menghujat dan sebagainya. Hujat terus. Nanti kau sama seperti dia, tidak. Malam ini saya bersama Ustadz Dondi dan Bung Ade, Ustadz, dan semua orang di Geraha Mu'alaf dan dimanapun berada, sampaikan para mu'alaf. Mu'alaf itu bukan untuk cari popularitas. Mu'alaf itu bukan untuk cari uang. Mu'alaf itu cuma mau sampaikan satu aja. Saudaraku Kristen dan Katolik, para ahli teologi, om pendeta, tante pendeta semua, kita sayang. Kita gak pernah gila Yesus. Yesus yang ngajar kita supaya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan begitu berarti kita mencintai Yesus secara proporsional. Saudaraku Kristen Katolik dimanapun berada, kita sayang. Kita baku sayang. Kalaupun kita bicara gini bukan untuk menyerang, bukan untuk menghujat, bukan. Untuk kasih tahu buat orang semua di sana bahwa kita kenal Yesus. Bukan seperti antum kenal Yesus. Ya, Ustaz? Kita kenal Yesus sebagaimana Yesus itu benar-benar Yesus yang ada di dalam Bible. Yang menyuruh kita ini, mu'alaf, untuk ikut dan patuh kepada satu orang, namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah itu ikuti. Karena dia adalah khataman nabiin. Bukan untuk mau suruh-suruh salah-salahin Kristen, enggak. Ini bukti aku bukan cuma bicara,
Yang bilang aku nggak bisa baca Hebrew, nggak bisa baca Koine, terserah. Aku cuma sampaikan. Sampai kapanpun aku tetap hormat dan aku sayang. Mari galang persatuan, jangan terpecah belah, jangan saling maki, jangan saling hina. Bersatu di negara Republik Indonesia yang disayang Allah dan diberkahi oleh Allah, sedang diuji dengan COVID. Mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk berdoa agar COVID ini diangkat dari Republik ini dan negara ini menjadi yang thayyibah, yang baik, yang hasan buat semua orang. Aku cinta engkau saudaraku Kristen dan Katolik. Dan hormatku untuk para tuan guruku, Ustadz Dondi, Ustadz Adebung, dan semua para Ustadz, Ustadz Menahem Ali, dan semua Ustadz, ibundaku sayang, Umi Hajah Irena, semuanya aku hormat. Demikian, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak sudah diajak ke sini. Terima kasih banyak. Jadi, Sama-sama. pemirsa, malam ini kita hadir, saya dan Pak Dondi bersama dengan Geraha Mu'alaf membahas satu tema yang cukup menarik ini, karena memang selama ini tema ini gonjang-ganjing tentang seorang Keinama, ya. Maka secara spesial kami mengundang Ustadz Keinama dan kita uji secara fair. Ternyata memang apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Keinama itu benar-benar sesuai dengan konteks yang ada. Kita buka secara fakta, ya, bahwa kalau kemudian qiraah atau gua Hira tidak lain dan tidak bukan satu-satunya manusia di bumi. Kalau berbicara tentang gua Hira, jelas tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi. Ustadz Keinama, Nah, waktu saya kasih topik ini ke Ustadz Keinama, iya, demi Allah, saya ada nggak janjian sama Ustadz Keinama? nggak ada. Nanti yang dibahas ini gitu. Ada Nggak nggak? ada. Aristo, Tidak ada. pernah nggak terima file yang dari saya itu? Tidak pernah. Belum pernah. Tidak pernah. Mungkin Ihsan pernah terima nggak dari saya? Nggak pernah ya? Tidak pernah. Jadi file itu, yang PowerPoint yang tadi dari saya itu, Ya. tidak pernah ke siapa-siapa. Itu hanya saya yang bikin dan saya belum pernah share ke siapa-siapa. Saya tidak pernah share ke Ustadz Keinama kan? Ya. Belum. Jadi kita tidak pernah janjian apa yang mau kita omongin. Ya. Enggak. Alhamdulillah, apa yang Ustadz Keinama omongin hari ini, sebelum saya buka tadi, nyambung. Ya. Alhamdulillah. Jadi memang begini, saya sendiri ketika menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Kei, dan kemudian ini menjadi seperti perdebatan di internal Islam sendiri gitu. Jadi menjadi kebingungan buat saya sendiri secara pribadi, karena pertama saya tidak mengetahui bagaimana berbahasa Hebrew, Yunani dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ternyata memang terjawab apa yang saya menjamin, apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Keinama. Subhanallah. Itu yang saya katakan, wajar kalau kemudian beliau memilih untuk menjadi seorang muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu. Kemudian perlu saya tegaskan sahabat sekalian bahwa ini tidak ada maksud dan tujuan untuk kemudian menyerang kekristenan, tetapi ini adalah kajian kami yang menceritakan tentang bagaimana apa yang kemudian menjadi pencarian seorang Ustadz Keinama. Dan sekali lagi saya katakan, subhanallah, saya secara pribadi, dan ini bukan sesuatu yang kebetulan. Pak Dondi hadir di sini, dan Ustadz Kei hadir di sini. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini jelas yang mengatur skenario kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Pak Dondi sampaikan tadi bahwa Pak Dondi tidak pernah berikan file itu kepada saya. Begitu juga ke Ustadz Kei. Gitu kan? Aduh, saya sampai tidak Speechless ya. iya. Gimana ya? Sampai nggak bisa ngomong. Hah? Oke, saya juga baru kali ini saya buka. Ini Terus juga menjadi apa ya? Kalau saya flashback ke belakang, pernah mendengar kajian dari
Umi Haja Irene Handono Nah, tidak dapat membaca ya ketika kita tertuju kepada Nabi Muhammad SAW, hakul yakin bahwa itu tertuju kepada Oke Nabi lah, Muhammad kalau SAW. frase saya tidak bisa membaca, masih mungkin bisa ngeles sana sini Iya, lah. betul. Karena terbukti di dalam satu perikop itu dikatakan bahwa, apalagi kalau kita ngeliat ayat sebelumnya ya, bahwa disebutkan kalau yang bisa baca dikasih nggak bisa karena termeterai. Sedangkan yang tidak bisa baca dikasih bilangnya saya tidak bisa membaca. Katanya konteksnya adalah sedang hukuman untuk bangsa Israel. Betul. Tetapi kalau ada kata hero, Ya, udah nggak bisa kemana-mana. itu tidak bisa kemana-mana. mau lari kemana gitu loh. Hah? Betul. Kalau tidak bisa membacanya, itu wah bisa siapa aja lah. Ya, Tapi kalau hero tidak bisa baca, siapa lagi gitu. Iya. Dan saya nggak mau klaim di sini. Saya di sini bukan mau klaim. Bukan ya. Ya, saya yang klaim aja. saya cuma mau nanya itu. Saya cuma mau nanya bagaimana ceritanya hero bisa jadi Heras gitu aja. Iya. Gitu. Iya. Oke. Dari mana epsilon kecil, dari mana sigma kecil gitu. Ya. Itu aja yang jadi perhatian saya gitu. Ya, Oke. saya juga sudah pernah bilang sama Ustadz Kenama bahwa ada atau tidak ada nama Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat, Ya. Zabur, Injil tidak membuat Quran menjadi tidak benar. Allahumma sholli ala sayyidina Oke. Muhammad. Ya. Jadi kalau tadi Ustadz Kenama bilang tidak mengais-ngais atau tidak mengemis-ngemis, saya setuju. Tetapi kalau mau bicara ilmiah, mau bicara akademis, mau bicara indikasi, Ya. ayo gitu. Iya. Siap. Ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah, langsung. Iya. Oh, jadi nggak usah ngomong. Subhanallah. Allahu Akbar. Saya tidak bisa membaca di Gua Hira. Ya udah PR lah, PR. Kita kasih PR aja lah. Sebelum saya akhiri, tidak bisa membaca di Gua Hira. Pak Dondi, jawab tegas. Tidak bisa membaca di Gua Hira. Jawab tegas. Siapa? Ya, siapa lagi? Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa membaca di Gua Hira. Ustaz. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam. salli wa sallim. Bukan kita mau nyocokologi nih. Iya. Ya, bukan kita mau cocokologi. Tapi kita lempar aja. Bagaimana ceritanya hero bisa dirubah menjadi Yang Heras? tadi aja apa Syir Khasirin 54 itu apa? Ya. Kidung Agung Song of 54, Songs, Song of Song 5 ayat 54 itu kan di bawah sekali itu ada 516. Jadi di atasnya di 54 ada Kira, Khira, di bawahnya itu ada Z2D Vezeri Muhammadin. Who knows? Jadi hubungan antara 54 dengan 516. Subhanallah. Song of Song 54 Kira, Song of Song 516-nya Hikom Batakim, Z2D Vezeri Benwat Yerusalem. Subhanallah. Oke. Ini baru kita katakan keren cadas. Terakhir, pesan untuk umat Islam, pesan untuk para mualaf, dan pesan kepada para calon mualaf. Malam. Baik, untuk para muslimin, Allah. dimanapun Anda berada, hanya ada satu kebenaran, ya, yang datangnya dari Sang Maha Pencipta. Tidak lain, tidak bukan, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hidup di dalam dunia ini adalah hidup yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa milih mau jadi orang Chinese, mau jadi orang Ambon, mau jadi orang Palu, ya, semua mau jadi orang Batak, mau jadi orang apapun, mau jadi orang ras apapun, manusia tidak bisa memilih karena semuanya sudah ditentukan. Betul. Ya. Tinggal bagaimana kita memelihara akidah kita, Allah. bagaimana kita meningkatkan tawakal kita, Terabit tebil akhirat. ya, insya Allah kita mendapatkan tempat yang terbaik nanti. Amin ya Amin. Allah ya Ghafur Rahim ya Rahman Rahim. Untuk para calon mualaf, saya ingin memberikan pesan sedikit bahwa semua orang mendapatkan jatah rezeki masing-masing. Ya. Sudah ditaker rezekinya. Ya. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Ya. Ya. Nanti malam juga saya bisa mati. Ya. Kita tidak pernah tahu. Kemarin kita misalnya lagi ngobrol sama teman kita, sama saudara kita. Ya. Tahu-tahu dengar kabar sudah nggak ada. Sudah tidak. Ya. Artinya kalau orang sudah meninggal, artinya rezekinya sudah habis. Betul. Nah, Oke.
hidup ini kan singkat. Berapa sih umur manusia rata-rata? Ya. Ya. Hampir di setiap negara mungkin antara cuma 60 sampai 70 tahun lah ya. Ya. Nggak berasa 60-70 tahun itu. Nggak terasa. Betul? Betul. Jadi Sahih. hidup yang singkat ini ya mari kita tentukan keputusan kita untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran, dan untuk menjalankan kebenaran itu gitu. Tidak lain tidak bukan adalah melalui Islam. Hal-hal mengenai yang rezeki itu adalah mengenai duniawi yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada hubungannya dan tidak perlu dikhawatirkan begitu. Semuanya sudah diatur. Daun yang kering kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan jatuh. Allah. Tuh. Jadi untuk calon mualaf pertimbangkan, tidak perlu memikirkan status, jabatan, sosial, ekonomi dan lain-lain untuk menemukan kebenaran Islam. Itu saja dari saya. Terima kasih. Masya Allah. Dari Ustadz Kiai. Tadi sudah kan? Hah? Yang tadi. Oh ya, tadi sudah. Ya. Mungkin sebelum kita tutup, sahabat Ikhwan Fillah, dimanapun Anda berada, kita tutup dengan doa dan dengan hormat. Saya minta Ustadz Kiai untuk Baik. tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiatan fil jasad Amin. wa ziyadatan fil ilmi Amin. wa barakatan fil rizki Amin. wa taubatan qablal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab ya Allah wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sikara. Rabbana la tuksik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban Amin. wa amalan mutaqabbalan. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Amin. wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim Sallallahu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik sahabat Ikhwan Fillah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Nantikan kajian kita berikutnya dengan tema juga yang lebih cadas. Pak Donditan, Ustadz Kenama, dan saya Aristo, kami pamit undur diri. Sekiranya dalam ucapan kami ada yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami manusia tentunya punya kekurangan, tidak luput dari banyak kesalahan. Akhir kata saya ucapkan, kami ucapkan semua yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar itu datang dari diri dan kekurangan kami pribadi. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.